Sahabat berbagi, buat Anda yang sedang hamil, tentunya melakukan hubungan intim menjadi suatu pertanyaan, menjadi suatu kekhawatiran, terutama untuk ibu hamilnya. Jadi ibu hamil ini kadang-kadang suka berpikir kalau lagi hamil itu tidak boleh melakukan hubungan intim. Sedangkan yang difikirkan oleh ayah tentunya berbeda dong. Kalau saya tidak melakukan hubungan intim, sedangkan masa kehamilan itu kan tidak sebentar. Masa kehamilan itu kurang lebih 9 bulan. Ditambah lagi dengan masa nifas. Masa sih selama 9 bulan ditambah 40 hari tidak melakukan hubungan intim? Mana tahan dong. Jadi sebenarnya nih, kalau kita lihat anatomi rahim, anatomi vagina, di mana tempat terjadinya penetrasi saat hubungan intim, ini sebenarnya jauh berbeda. Artinya terpisah. Jadi bayi di dalam kandungan ini terlindungi dengan sangat sempurna. Dengan adanya leher rahim yang tertutup rapat, dengan adanya selaput ketuban, dengan adanya otot-otot rahim yang sangat kuat yang melindungi bayi di dalam kandungan. Jadi sebenarnya hubungan intim boleh-boleh saja dilakukan saat hamil. Tapi tentunya ada beberapa hal yang menjadi tanda-tanda di mana hubungan intim ini tidak boleh atau tidak aman dilakukan saat hamil. Apa saja yang tidak boleh? Jadi apabila ada kelainan letak plasenta. Jadi kalau letak plasentanya menutup jalan lahir, maka ada risiko untuk terjadi perdarahan. Pada kehamilan dengan adanya pecah ketuban sebelum waktunya, jadi di mana sudah terjadi kebocoran, ada risiko pada saat hubungan intim akan terjadi infeksi. Pada saat melakukan aktivitas suami istri, ada kuman yang masuk dan berisiko untuk terjadi infeksi pada janin. Kemudian juga ada beberapa kondisi di mana hubungan intim itu tidak boleh dilakukan atau tidak aman dilakukan, adalah apabila ada kelainan pada leher rahim. Ya, jadi ada inkompetent cervix. Jadi leher rahim itu lemah. Leher rahimnya itu terbuka pada kehamilan di trimester 2. Jadi ini risiko untuk terjadinya prematuritas, terjadinya kehamilan pada bayi yang belum cukup umur. Kemudian juga biasanya hubungan ini harus hati-hati pada ibu hamil yang hamilnya kembar. Kembar 2 ataupun lebih, ya, karena kalau kembar 2 atau lebih biasanya perutnya lebih besar dan tidak nyaman untuk melakukan hubungan intim. Ya, jadi itu beberapa kondisi yang tidak boleh atau tidak aman untuk melakukan hubungan intim. Ya, jadi kalau melakukan hubungan intim ini sesuatu yang memang juga bermanfaat untuk ibu hamil dan juga untuk pasangan. Karena dengan melakukan hubungan intim biasanya akan keluar hormon oksitosin. Hormon ini akan membuat ibu lebih bahagia, lebih nyaman. Ya, dan juga rasa cinta dengan pasangan menjadi lebih akrab, menjadi lebih dekat. Jadi itu manfaatnya. Jadi kalau mau melakukan hubungan intim, pastikan dulu bahwa kehamilannya baik, kandungannya baik. Ini yang perlu dilakukan. Anda harus melakukan pemeriksaan, Anda harus tanya ke dokter, pastikan dulu bahwa kehamilan Anda aman untuk melakukan hubungan intim pada saat masa kehamilan. Ya, jadi ada beberapa hal yang perlu Anda perhatikan nih, ya, selain kandungannya baik, berikutnya juga Anda harus perhatikan memang amannya sebaiknya lakukan hubungan intim di atas trimester 1. Jadi jangan pada 3 bulan pertama ya, karena 3 bulan pertama ini memang risiko untuk jadinya perdarahan atau jadinya keguguran itu cukup tinggi ya. Jadi ini amannya pada trimester 2 di mana plasenta sudah terbentuk dan kehamilan itu sudah jauh lebih kuat. Kemudian juga tidak ada risiko perdarahan tadi ya, tidak ada kelainan letak plasenta, tidak adanya pecah ketuban sebelum waktunya. Dan kemudian Anda juga perlu perhatikan hubungan intim ini sebaiknya tidak dilakukan pada 1 bulan menjelang proses persalinan. Ya, ini kenapa? Karena pada kehamilan-kehamilan cukup besar, pertama memang sudah tidak nyaman, ya, tidak nyaman untuk ibu melakukan hubungan intim. Kemudian ada risiko untuk infeksi, ada risiko untuk terjadinya pecah ketuban pada kehamilan-kehamilan di trimester akhir, ya. Jadi biasanya pada sebulan terakhir deh, 4 minggu terakhir. Jadi mulai kalau melahirkan itu kan di umur kehamilan 37-40 minggu. Jadi mulai kehamilan 36 minggu deh. Ya, sebaiknya mulai hati-hati untuk melakukan hubungan intim. Nah, kalau mau melakukan hubungan intim, ada beberapa hal atau beberapa posisi yang memang sebaiknya dilakukan atau dikerjakan, ya. Artinya posisi tersebut tidak menekan kandungan. Ya, jadi pastikan pada pasangan Anda, suami Anda tidak menekan kandungan Anda. Jadi posisinya bisa woman on top, bisa juga posisi spoon atau menyamping, bisa juga posisi doggy style. Ya, di posisi-posisi ini tentunya harus didiskusikan dengan pasangan Anda. Ya, jadi buat Anda yang saat ini sedang hamil atau berencana hamil, ya, kemudian Anda berpikir boleh nggak ya pada saat hamil saya melakukan hubungan intim, aman nggak melakukan hubungan intim pada saat saya hamil? Ya, penjelasan tadi mudah-mudahan memberi jawaban buat Anda dan juga memberi kejelasan buat pasangan Anda. Ya, jadi buat Anda yang pasangan yang memang istrinya sedang hamil, sabar dulu ya. Memang ada beberapa kondisi yang kita harus perhatikan betul, tidak boleh melakukan hubungan intim. Tapi banyak juga kesempatan Anda untuk bisa melakukan hubungan intim selama kehamilannya berkembang dengan baik. Jadi, buat Anda yang saat sedang hamil, melakukan hubungan intim pada saat masa kehamilan ini boleh Anda lakukan, tapi tentunya dengan pemeriksaan dan juga dengan komunikasi yang baik dengan pasangan Anda.
Masih banyak informasi-informasi menarik lainnya yang bisa Anda saksikan di channel YouTube Dr. Boy Abidin. Silakan Anda subscribe, silakan Anda like, silakan Anda share, dan juga kalau Anda mau bertanya, silakan ketik pertanyaan Anda di kolom pertanyaan, di kolom komentar. Nanti saya akan coba jawab. Saya Dr. Boy Abidin, senang bisa berbagi.